Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi logika dan algoritma. Pada kesempatan minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang dasar logika dan algoritma. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materinya tentang flowchart. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang logika yang berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang memiliki arti kurang lebih adalah pemikiran yang masuk akal dan memenuhi hukum-hukum logika. Jadi pada dasarnya manusia memiliki pikiran, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bisa menentukan mana yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian di materi sebelumnya kita juga sudah membahas sedikit tentang algoritma, bahwa algoritma itu bisa didefinisikan tentang cara menyelesaikan masalah dengan runtut dan sistematis. Sudah juga dicontohkan pada minggu kemarin cara menyelesaikan masalah, yaitu bagaimana cara memindahkan isi dari gelas A yaitu teh ke gelas B yang berisi kopi. Apakah bisa langsung ditukar atau bagaimana? Maka kita sudah menemukan permasalahan atau penyelesaian masalah pada minggu kemarin, yaitu dengan langkah-langkah bahasa kita, yaitu menyediakan gelas C atau gelas cadangan sebagai perantara. Jadi yang pertama adalah siapkan gelas C, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tuangkan teh dari gelas A ke gelas C sehingga sekarang gelas A itu menjadi kosong. Kemudian yang keempat, tuangkan kopi dari gelas B ke gelas A sehingga sekarang B menjadi kosong. Kemudian yang kelima, tuangkan teh dari gelas C di gelas cadangan tadi ke gelas B sehingga sekarang posisinya sudah berubah. Yang tadinya gelas A itu berisi teh dan gelas B itu berisi kopi, tapi sekarang kondisi yang terakhir, gelas A itu sudah berisi kopi dan gelas B itu sudah berisi teh. Nah, itulah materi minggu sebelumnya tentang salah satu contoh permasalahan dan contoh penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, penulisan algoritma atau penyelesaian masalah itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah menggunakan bagan alir, yaitu flowchart, ya. Kemudian yang kedua adalah pseudocode, yaitu step-step atau langkah-langkah yang biasanya digunakan sebelum digunakan untuk bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga adalah algoritma bahasa pemrograman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagan alir atau flowchart. Apa sih sebenarnya bagan alir atau flowchart itu? Bagan alir itu adalah sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma atau aliran penyelesaian permasalahan dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah secara runtut. Itu adalah bagan alir. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama adalah sebagai dokumentasi proses. Jadi bagan alir ini dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai petunjuk untuk memecahkan sebuah masalah. Runtutan langkah dari yang umum menjadi khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Kemudian yang ketiga, pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis-garis besar program yang akan dibuat, dan ini akan memudahkan untuk programmer dalam menerjemahkan suatu masalah sehingga nanti akan dibuat menjadi bahasa-bahasa pemrograman. Bagan alir ini juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan user interface aplikasi yang akan dibuat. Yang keempat adalah mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Oke, itulah fungsi-fungsi dari flowchart, kira-kira seperti itu. Kemudian dalam pembuatan flowchart atau bagan alir itu menggunakan simbol-simbol yang sudah ditetapkan, ya.
Tidak bisa kita menggunakan simbol-simbol sesuai dengan kehendak kita. Sehingga simbol-simbol yang ditetapkan ini nanti akan mudah dimengerti dibaca oleh orang lain, terutama oleh programmer yang akan menerjemahkan suatu masalah itu nanti ketika akan dikembangkan atau dimasukkan ke dalam bahasa-bahasa pemrograman, sehingga masalah-masalah yang ada di dunia ini nanti bisa dikomputasikan. Nah, yang pertama simbolnya adalah simbol yang seperti ini ya, elip ya. Simbol ini ya diberi nama dengan simbol terminal, baik itu terminal awal, mulai, atau selesai. Ya, ini menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Yang kedua adalah jajaran genjang seperti ini. Kemudian ini digunakan namanya input dan output. Ini digunakan untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Kemudian yang ketiga seperti ini. Ini proses yang menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Kemudian wajib yang keempat ini namanya adalah decision, misal atau perulangan ya. Misalkan ada suatu kondisi yang menyatakan kondisi-kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan output atau jawaban iya atau tidak. Ya, kemudian yang ini adalah konektor, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang keenam, offline konektor seperti ini, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang ketujuh, yang seperti ini gambarnya, ini dikatakan sebagai predefined process, menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kemudian ada punch card, kemudian ada punch tab, kemudian ada dokumen, ada flow. Ini adalah simbol-simbol dasar yang digunakan dalam pembuatan diagram alir. Nah, untuk memperjelas, kita akan langsung memberikan contoh flowchart seperti permasalahan yang sebelumnya sudah kita bahas. Ini adalah permasalahan yang sering dicontohkan ketika kita baru belajar algoritma dan pemrograman dasar, yaitu penyelesaian masalah yang seperti ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau ini adalah penyelesaian dengan menggunakan bahasa manusia yang terstruktur, kemudian kalau ini nanti akan dikonversikan menjadi flowchart, akan digambarkan dalam bentuk flowchart, maka jadinya akan seperti ini. Ini adalah flowchart atau penyelesaian bagan alir dari permasalahan yang ada di kiri ini. Jadi yang pertama adalah mulai, kemudian mulai ini adalah terminal, kemudian di sini ada input ya. Ada input yang jajaran genjang ini. Inputnya adalah siapkan gelas C atau gelas cadangan. Ya, kemudian di sini terus lanjutkan apakah gelas C sudah siap? Nah, siapkan gelas C ini kan ada dua kemungkinan ya. Siap ini kan ada kemungkinan ada tidak dan ada iya. Kalau gelas C ini belum disiapkan, maka dia harus menyiapkan dulu, input dulu. Kembali lagi dia ke sini nanti. Nah, input siapkan gelas C lagi. Kemudian balik lagi sini. Apakah gelas C sudah siap? Kalau jawabannya iya, maka akan dilanjutkan pada proses yang pertama. Prosesnya adalah tuangkan teh dari A ke gelas C. Kemudian proses yang berikutnya tuangkan kopi dari B ke A. Kemudian proses yang berikutnya tuangkan teh dari C ke B. Kalau sudah ada terminator di sini selesai. Nah, inilah kira-kira contoh sederhana dari penggunaan penyelesaian masalah dengan menggunakan flowchart. Bagaimana? Sampai di sini bisa dimengerti, bisa dipahami? Cukup mudah kan? Oke. Untuk selanjutnya, kita akan contohkan lagi. Ini adalah flowchart menentukan bilangan ganjil dan genap. Menentukan bilangan ganjil dan genap ini, flowchartnya bisa digambarkan seperti ini. Yang pertama adalah mulai. Ya, ini terminator. Kemudian input, masukkan bilangan bulat. Misalkan masukkan 3. Kemudian kalau dimasukkan 3 inputnya di sini, dia lanjut ke proses. Apakah bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi? Artinya apakah
bilangan 3 yang diinputkan di sini setelah dibagi 2 masih ada sisa, ya. Kalau ada sisa 0, berarti dia, kalau tidak ada sisa berarti dia 0, dan itu berarti bilangan genap. Tetapi yang kita inputkan di sini kan 3. Kalau 3 dibagi 2 itu kan masih ada sisa. Sisanya kan tidak sama dengan 0, sisanya kan sama dengan 1. Berarti bilangan itu bilangan ganjil. Selesai. Bagaimana? Bisa dimengerti? Contoh lagi, misalkan inputnya ini saya masukkan bilangan 4 misalkan. 4 ya. 4 diproses dibagi 2 di sini. Nah, setelah dibagi 2, apakah hasilnya sama dengan 0? Kalau dibagi 2, hasilnya tidak ada sisa, berarti itu bilangan genap. Tapi kalau masih ada sisa, berarti itu bilangan ganjil. Selesai. Nah, itu adalah contoh. Bagaimana? Sudah ada bayangan membuat pemecahan masalah dengan menggunakan flowchart atau diagram alir? Oke, lagi contoh ya. Ini adalah contoh mengirim surat. Kalau kita mau mengirim surat, tentu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu bisa dituliskan dengan bahasa manusia 1, 2, 3, dan keempat, kelima, dan seterusnya. Tetapi untuk memudahkan, kita juga bisa menggunakan diagram alir seperti ini. Yang pertama adalah mulai, kemudian tulis surat, kemudian ambil amplop surat, kemudian masukkan surat ke amplop, kemudian lem amplop ke surat, kemudian mengingat alamat, apakah alamatnya ada. Kalau tidak, ya cari dulu alamatnya. Jika tidak, ke sini dia. Cari dulu alamatnya. Jika iya, maka dia tulis alamat di amplop. Kemudian tempelkan perangko, kirim melalui kantor pos, dan selesai. Ini adalah runtutan pemecahan suatu masalah dengan menggunakan flowchart. Cukup mudah kan ya? Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan kita bisa membuat contoh suatu penyelesaian permasalahan dengan menggunakan sebuah flowchart. Siapkan, pikirkan suatu pekerjaan yang biasa kalian kerjakan. Misalkan mau sholat, misalkan bangun tidur, misalkan mau makan, misalkan mau berangkat sekolah. Tuliskan penyelesaian masalah, ya, hal-hal yang kalian kerjakan sehari-hari di rumah dalam bentuk flowchart. Contoh misalkan mau sholat, maka setelah mulai ke kamar mandi, kemudian ambil wudhu, kemudian pakai sarung, kemudian mulai sholat, dan seterusnya. Ada bayangan? Jadi itulah penulisan suatu pemecahan masalah dengan menggunakan flowchart. Mudah-mudahan video singkat ini bisa dimengerti dan bisa diikuti. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas materi-materi terkait dengan algoritma dan pemrograman lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika kalian ingin memberitahukan video ini, dan bunyikan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang saya upload. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.